Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan dengan siapakah, dengan apakah kita bisa dipuaskan oleh dunia ini. Orang dunia memberikan kepada kita pujian, kita juga mendapatkan harta, kedudukan, pekerjaan, terlebih yang nggak dapat. Apakah kita bisa merasa puas? Ternyata tidak bisa merasa puas. Sehingga dalam ketidakpuasan itulah, semakin hari kita mungkin meningkat, penghasilan kita, meningkat kekayaan kita, meningkat kedudukan kita, semakin kita tidak puas. Dan karena saat itu, pada saat posisi tinggi kita tidak puas, disitulah kita jatuh karena kita tidak tahu bahwa kepuasan itu bukan datang dari dunia. Itu bisa membuat kepada kita menjadi haus terus. Bukan berarti kita tidak boleh meningkat, tetapi kepuasan bukan dari dunia, bukan dari materi. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan hati pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh dipuaskan oleh firman-Mu, supaya kami boleh dipuaskan oleh Roh Kudus, supaya kami boleh dipuaskan oleh hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap kami, saudara kami, mereka yang hidupnya dalam kecewa, sakit hati, Tuhan, luka, hidupnya pahit, kiranya Tuhan tolong mereka yang iri hati, mereka yang masih ambisi, mereka yang mengejar sesuatu yang membuat mereka semakin terjerumus. Sadarkan mereka bahwa segala sesuatu akan ada akhirnya, dan akhirnya bisa menyakitkan, bisa juga menjadi baik. Oleh karena itu Tuhan, dunia akan memberikan kepada kita akhir yang buruk. Oleh karena itu ingatkan kepada setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus, jika Engkau dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, biar hari ini Tuhan tolong, dan kalau Engkau sakit disembuhkan dalam Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Jika Engkau sulit mendapatkan jodoh di dalam studi, dalam profesi, karirmu, rumah tanggamu, kiranya Tuhan turut campur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca bacaan kita Efesus pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Hal yang pertama, yaitu orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus, dia boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Tuhan. Artinya di sini, yaitu setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Kristus, maka di dalam kemuliaan Tuhan, mereka itu adalah satu pujian yang indah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nah, firman ini jelas mengatakan kalau kita berpengharapan kepada dunia, kita tidak akan pernah mendapat pujian dari surga. Mungkin orang akan memuji kita, tapi ingat saudara, ketika orang memuji kita itu adalah pada saat kita ada di atas. Tidak ada seorang pun memuji kita ketika kita jatuh di bawah. Yaitu ketika kita di atas, kita dipuji. Namun ketika kita turun atau jatuh, orang tidak memuji kita. Kalau melalui satu contoh, yaitu aktor terkenal dari Amerika, yang pemain yang badannya besar sekali, orang yang berotot, saudara. Itu suatu hari dia menjadi gubernur di California. Ketika menjadi gubernur di California, pemilik hotel, orang-orang kaya mendatangi dia semuanya. Sudah aktor, gubernur lagi. Akhirnya saudara, yang pemilik hotel berkata begini, kamu boleh tinggal di hotel ini seumur hidupmu. Karena mungkin dia waktu itu jadi gubernur, jadi aktor terkenal. Kalau dia tidur di hotel itu kan banyak orang datang. Apalagi gubernur, saudara, yang memberi izin dan semuanya. Tapi suatu hari saya membaca koran itu, ternyata aktor Arnold ini, saudara, dia tidur di tikar. Di depan hotel itu, ya agak jauh, dia pakai tikar. Terus dia ngomong, saya bukan tidak punya uang, saya bukan gelandangan, saya tidur di sini untuk mengingatkan pemilik hotel itu yang pernah berjanji kepada saya untuk bisa tidur di hotel itu selama mungkin, selama saya mau. Ternyata ketika saya turun sebagai dari gubernur menjadi orang biasa, dan kemudian aktornya sudah mulai menurun, maka tidak diberikan
fasilitas itu, sehingga dia taruh di situ dan difoto orang untuk menunjukkan bahwa apa yang pernah dijanjikan manusia itu tidak akan pernah sesuai. Manusia hanya memuji, memberikan fasilitas kalau menguntungkan dia, dan kita ada posisi yang menguntungkan mereka atau di atas. Tapi kalau di bawah, biasanya mereka buang kita supaya jangan membuat reputasinya buruk. Nah ini saudara, jadi puji-pujian manusia itu tidak akan pernah memuaskan kita, dan kita akan menjadi kecewa suatu hari. Mungkin kita akan senang pada hari-hari tertentu, tapi kita akan kecewa, sakit hati itu berlama-lama selama kita hidup. Oleh sebab itu dikatakan firman Allah, ketika kita menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita beroleh puji-pujian dalam kemuliaan Yesus Kristus sendiri, kemuliaan Allah. Terlebih nanti pada saat pengangkatan, pada saat penciptaan kembali, pada saat penghakiman, dan dunia menjadi dunia baru dan kita hidup kekal, ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dan pengharapan itu tidak memalukan. Kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi di sini kita lihat dimeteraikan oleh Roh Kudus. Orang yang menaruh pengharapan kepada Kristus, dia beroleh puji-pujian dalam kemuliaan Tuhan, bukan manusia, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, puji-pujian hidup sukacita, yaitu oleh Roh Kudus, saudara. Jadi Roh Kudus memberikan kepada kita kepuasan yang luar biasa sekali. Tidak mungkin, saudara, kita beroleh kepuasan di tempat lain. Contoh, kalau kita melihat ada perempuan Samaria yang haus akan air dan haus juga akan tentang laki-laki, sehingga dia punya, selain suami, dia punya 5 laki-laki di luar itu, dan dia haus, dia minum air. Namun ketika berjumpa dengan Tuhan, dia tinggalkan air, dia tinggalkan 5 laki-laki itu, dan dia membawa orang datang kepada Tuhan. Dia sudah dipuaskan dan dia menerima apa yang ada pada dirinya sendiri, dan dia merasa dipuaskan oleh Roh Allah sendiri. Itulah namanya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kata-kata dimeteraikan, saudara tahu kalau meterai itu berarti sah. Dan yang meteraikan itu, saudara, bukan cuma kata-kata, tetapi Roh Kudus yang menjamin kita. Sehingga hari ini kita boleh merasa sukacita, kita harus merasa bahagia, kita harus merasa puas, saudara, karena kita sudah dimeteraikan sebagai puji-pujian dalam kemuliaan Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya memeteraikan, tapi satu jaminan untuk memperoleh seluruh penebusan itu. Bukan hanya jaminan supaya kita beroleh seluruh penebusan, jaminan kita menjadi milik Allah. Menjadi milik Allah itu nggak main-main, saudara. Kalau kita, saudara, ya menjadi milik bangsa, dikenang karena kita seorang yang berprestasi, kita senang, nama kita terukir. Walaupun mungkin, saudara, kita sampai meninggal, kita ada ditaruh di makam pahlawan. Tetapi ini lain, saudara. Bahwa ini Tuhan sendiri, bahwa Roh Kudus itu di dalam kehidupannya itu memberikan jaminan kepada kita sebagai milik Allah, bukan memperoleh seluruh penebusan saja. Kalau milik Allah, saudara, siapa yang berani mengambil? Siapa yang berani mengganggu? Kalau sesuatu ada di tangan seorang pembesar, nggak mungkin ada orang merebutnya. Kalau ada seseorang yang dekat dengan pembesar, maka orang-orang yang kecil nggak berani ganggu juga. Jadi di sini kita tahu bahwa Roh Kudus itu jaminan, bukan hanya memeterai, jaminan, saudara, yang luar biasa sekali. Sehingga kita, saudara, bahwa menjadi milik Allah, kurang apa? Hidup kita menjadi milik Allah, milik kesenangan Allah dan kesayangan Allah sendiri. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk
memuji kemuliaannya. Itulah sasaran terakhir. Sebagai milik Allah kita harus bisa memuji kemuliaan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, memuji keagungan Tuhan, memuji saudara, yaitu kemahakuasaan Tuhan dan kemuliaannya yang dinyatakan di dalam hidup kita. Langit dan bumi, bintang, matahari, semuanya, gunung dan semua yang ada, ciptaan adalah menunjukkan kemuliaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap kami, Tuhan, boleh dipuaskan oleh Roh Kudus. Yang dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi jaminan sehingga kita menjadi milik Allah. Dan kami, Tuhan, boleh memuliakan kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jika engkau dalam pergumulan masalah, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Apapun pergumulanmu, ekonomi, keuangan, maupun jodoh, maupun juga kesehatan, keluarga, prestasimu, karirmu, studimu, percayalah Tuhan akan menolong memulihkan engkau di dalam nama Yesus Kristus. Jika engkau sakit, tumpangkan tanganmu di bagian sakit. Dalam nama Yesus, jaminan dari Roh Kudus, meterai dari Roh Kudus, engkau menjadi milik Allah, bukan milik penyakit, bukan milik masalah. Dalam nama Yesus menjadi sembuh. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan konseling dan doa, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.